Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Anak-anak semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang Atta Loka Dharma atau 8 kondisi duniawi secara berpasangan. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang untung dan rugi atau laba dan alaba. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang terkenal dan tidak terkenal atau yasa dan ayasa. Anda semua pada umumnya di kehidupan ini semua orang ini ingin menjadi orang yang terkenal atau orang yang dikenal. Terkenal artinya adalah diketahui oleh masyarakat umum atau banyak orang yang mengetahui serta memiliki kemasyhuran di dalam kehidupannya. Sebaliknya berarti orang yang tidak terkenal berarti orang tersebut tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Tidak banyak orang yang mengetahui dan dia tidak termasyhur. Bahkan mungkin dengan tetangganya juga dia tidak dikenal. Terkenal dan tidak terkenal ini merupakan suatu pasangan yang tidak dapat dihindari di dalam kehidupan ini. Tetapi pada umumnya orang itu menginginkan dirinya untuk menjadi orang yang terkenal. Dan sebaliknya orang ini pasti tidak ingin menjadi orang yang tidak terkenal. Dan mungkin dia akan menjadi sedih karena dia tidak terkenal. Menjadi terkenal itu boleh-boleh saja ya Anda semua, karena memang ketika kita ini menjadi terkenal ini akan menimbulkan rasa bangga, rasa senang dan bahagia di dalam diri kita dan juga bagi keluarga kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terkenal, jangan sampai kita malah berperilaku yang tidak baik atau yang tidak benar, contohnya menjadi sombong dan sebagainya. Karena hal itu nantinya malah akan menimbulkan kekecewaan dan juga mengakibatkan kesedihan, kegelisahan dan kehancuran pada diri kita. Karena itu ketika kita sudah menjadi orang yang terkenal, ini kita harus menjadi lebih hati-hati. Jangan sampai kita kemudian nanti terjerumus pada hal-hal yang tidak baik yang malah membuat diri kita menuju ke hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif ini akan membawa angin yang juga negatif atau membawa ketidakbaikan kepada diri kita. Karena apa? Karena ketika kita sudah terkenal, kemudian kita melakukan suatu keburukan dan akhirnya kita malah menjadi orang yang dikenal dalam hal yang buruk. Untuk mengembalikan nama kita menjadi baik lagi itu akan sangat sulit dan membutuhkan suatu proses yang lebih lama daripada kita terkenal di awalnya dulu. Anda semua tentang terkenal dan tidak terkenal di dalam kehidupan Buddha ini ada satu kisahnya yaitu tentang seorang biku yang namanya Culapantaka. Kenapa dia dikatakan sebagai Culapantaka? Karena dia memiliki kakak dan kakaknya juga namanya Pantaka atau berasal dari keluarga Pantaka. Jadi untuk yang kakaknya yang besar itu diberi nama Mahapantaka. Sedangkan dia karena dia lebih kecil dia diberi nama Culapantaka atau Pantaka kecil. Saat dua saudara ini tumbuh besar, yaitu Culapantaka dan Mahapantaka, mereka ini sering ke Rajagaha untuk tinggal dan diasuh bersama kakeknya. Mahapantaka ini sering menemani kakeknya pergi ke wihara dan kemudian singkat ceritanya akhirnya si Mahapantaka ini memutuskan untuk menjadi biku. Setelah menjadi biku, Mahapantaka ini kemudian menjadi arahat dan dikenal dengan Arahat Mahapantaka. Kemudian karena Mahapantaka ini tahu bahwa dirinya telah menjadi arahat dan hal itu sangat baik bagi adiknya untuk juga mencapai tingkat kesucian dan terbebas dari penderitaan,
Maka Mahapantaka ini meminta izin kepada kakeknya untuk mentahbis adiknya yaitu Culapantaka yang pada saat itu berusia 18 tahun untuk juga menjadi biku. Tetapi berbeda dengan kakaknya Mahapantaka, Culapantaka ini tidaklah cerdas atau tidak secerdas kakaknya. Bahkan dia tidak mampu untuk mengerti satu syair pun di dalam waktu 4 bulan, dan dia ini sangat sulit di dalam hal untuk menghafalkan sesuatu. Kenapa Culapantaka ini bisa tidak pintar atau bisa tidak cerdas, berbeda dengan kakaknya yang sudah terkenal? Kekurangan dari Culapantaka ini karena perbuatan di kehidupan lampaunya, yaitu melakukan satu bentuk karma buruk di masa Buddha Kasapa. Pada waktu itu Culapantaka ini adalah orang yang pandai dan pintar, tetapi karena beliau mentertawai dan menghina temannya yang bodoh, maka di dalam kehidupan saat ini dia menjadi kehilangan kecerdasannya atau menjadi orang yang bodoh. Kemudian karena merasa adiknya itu sangat bodoh dan tidak bisa untuk mencapai tingkat kesucian, maka Mahapantaka kemudian mengatakan kepada adiknya bahwa sebaiknya kamu keluar dari sangha atau menjadi berumah tangga kembali. Tetapi Culapantaka tetap tidak mau, tetap ingin menjadi biku dan dia ingin tinggal di wihara. Kemudian saat beliau ini keluar dari wihara, Culapantaka ini bertemu dengan Buddha. Buddha kemudian saat pertemuan itu mengajak Culapantaka ini untuk ke pondoknya. Kemudian menenangkan si Culapantaka ini, lalu memberikan sepotong kain bersih putih dan memintanya untuk menggosokkan kain tersebut di wajahnya sambil berkata, kain ini bisa kotor, kain ini bisa kotor, kain ini bisa kotor, terus dilakukan secara berulang kali. Setelah beberapa saat, kain yang awalnya bersih pun menjadi kotor. Culapantaka menyadari hal tersebut, sama seperti kain batin atau pikiran yang tadinya bersih pun bisa menjadi kotor. Karena apa? Karena keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Setelah menyadari hal tersebut, kemudian Culapantaka mencapai tingkat kesucian arahat. Sementara itu pada saat itu Buddha sedang pergi ke rumah Jiwaka. Pada saat itu kemudian Buddha mengutus seorang pelayan untuk menjemput Culapantaka yang tertinggal di wihara. Sesampainya di wihara, pelayan tersebut bingung. Kenapa bisa bingung? Karena ada 1000 Culapantaka yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Ketika ditanya siapa dari biku yang bernama Culapantaka, semuanya 1000 orang itu menjawab bahwa aku Culapantaka, saya Culapantaka, semuanya menjawab. Pelayan kemudian kembali seorang diri dan Buddha lalu memintanya untuk menarik tangan biku yang pertama kali menjawab Culapantaka dan membawa di hadapan Buddha. Kini semua orang tahu bahwa Culapantaka bukanlah Culapantaka yang dahulu yang dikenal sebagai Culapantaka yang tidak pintar atau Culapantaka yang bodoh. Saat ini atau saat itu Culapantaka terkenal sebagai biku yang memiliki 2 keunggulan, yaitu biku yang memiliki keunggulan di dalam menciptakan wujud dengan kekuatan batin dan unggul di dalam pengembangan batin. Nah, Ananda semua, makna dari cerita yang tadi teacher sampaikan yaitu untuk menjadi terkenal kita harus melakukan usaha dengan baik dan tekun serta giat. Kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang pintar atau sebagai siswa yang pintar, jadilah seperti Culapantaka yang pantang menyerah. Jangan sampai kemudian kita dikenal sebagai Culapantaka yang sebelum menjadi pintar, yaitu dikenal atau terkenal dengan Culapantaka yang bodoh, bukan Culapantaka yang pintar. Makna yang selanjutnya yaitu Ananda semua, di dunia ini tidak ada yang dikatakan sebagai orang atau siswa yang bodoh. Yang ada itu adalah siswa yang
rajin atau siswa yang malas. Jika ingin Ananda semua dikenal sebagai siswa yang rajin, jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang rajin sehingga Ananda menjadi siswa yang berprestasi. Ketika berprestasi, Ananda semua akan dikenal sebagai siswa yang pintar. Tetapi setelah terkenal menjadi siswa yang pintar juga tidaklah sepatutnya Ananda menjadi siswa atau orang yang sombong, karena ketika Ananda semua menjadi orang yang sombong, maka hal itulah awal dari kehancuran dari Ananda semua. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang teacher sampaikan untuk materi pada pertemuan ini, yaitu tentang terkenal dan tidak terkenal, atau dalam bahasa Pali yaitu yasa dan ayasa. Telah selesai teacher sampaikan dan semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami dan melaksanakan di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo